Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini udah bersama Bang Alda Musia, penulis antologi cerita pendek yang lahir Kilang Menangis, yang terbit tahun 2019. Nah, kalau dari yang saya baca tahun lalu nih Bang, cerpen ini tuh isinya tentang cerita kegelisahan dari realita sosial yang terjadi di sekitar kita. Atau lebih gampangnya bisa dibilang isinya itu menggambarkan kondisi kehidupan yang begitu miris. Contohnya kayak cerpen yang judulnya Hilang yang di buku ini. Itu menurut saya miris banget gitu Bang. Ini cerita anak dari tersangka pemberontak 20 tahun yang lalu dituduh balas dendam dari kasus orang tuanya, padahal tujuan dia baik gitu kan Bang. Nah, motivasi awal Abang dalam menulis cerpen yang miris ini apa sih Bang? Sastra itu kan sifatnya mimesis tuh, gambaran dari kehidupan nyata. Jadi ada satu ketimpangan dalam situasi kenyataan kita tuh, banyak yang kayak gini sebenarnya. Banyak yang tertuduh jahat padahal dia baik, maksud dia mulia, tapi tiba-tiba karena ada 1-2 orang yang nggak suka dengan kebaikan itu dia difitnah gitu kan. Nah, kejadian-kejadian seperti itu kan banyak di sekitar kita. Jadi berangkat dari situ Abang buat cerita yang demikian. Tapi kan harus ada imajinasi yang kita masukkan ke dalam cerita itu supaya kita baca cerita, baca prosa, baca karya sastra, bukan baca berita, bukan baca karya jurnalistik, berita yang sifatnya laporan gitu. Jadi mesti ada imajinasi, mesti ada kelenturan alur di sana. Jadi bumbu-bumbu itu semua ditambahkan ke dalam cerita yang tadi kita adopsi dari peristiwa nyata itu tadi. Maksudnya ya tujuannya untuk itu tadi. Ini ada yang nggak beres nih dengan kondisi kita sekarang. Jadi kita kritik tuh lewat karya sastra. Jadi itulah gambarannya. Apalagi sekarang ya Bang, makin kayaknya nampaknya Bang makin gak beres. Oke, lanjut. Jadi kira-kira masih ada nggak Bang isi dari cerpen atau pilihan kata dari cerpen ini yang masih membekas di Abang sampai sekarang? Untuk menulis cerpen itu Abang nggak terbiasa membuat daftar ini kata-kata inilah yang aku masukkan di situ, nggak biasa. Jadi semuanya itu ngalir aja. Jadi apapun yang tertuang di situ, itulah pemahaman Abang pada saat nulis cerita itu, kondisi Abang pada saat nulis cerita itu. Nah, kondisi itu kan dipengaruhi oleh lingkungan kita. Bagaimana lingkungan sosial kita, bagaimana pergaulan kita, bagaimana kita ini beraktivitas di mana. Jadi hal-hal itulah nanti yang akan mempengaruhi diksi-diksi itu. Jadi nggak pernah Bang nulis ada tabel diksi yang masukkan, nggak pernah Bang nulis itu, nggak pernah. Jadi ngalir aja tuh biasa aja dia. Kalau semakin kita penjarai nanti harus pakai ini nanti, jadi dia seakan-akan memaksakan harus kata ini harus muncul. Jadi ngalir aja, nulis tuh ngalir aja lah. Jadi biar jadi flow lah gitu. Ya. Tapi kalau outline masih pakai outline juga Bang? Outline-nya seharusnya pakai outline itu. Jadi ada kita tahu si tokoh ini mau apa, kita tahu. Contohnya nih ya, kalian tadi dari Unimed kemari, kalian kan tahu
Unimed kemarin itu jalannya lihat mana tuh. Itu kita dalam buat cerita kita juga harus, kita udah tahu nih mau ngapain kita hari ini, mau ngapain kita di dalam cerita ini, mau ngapain tokoh kita dalam cerita ini, kita harus sudah tahu endingnya di mana, harus tahu. Itu artinya kan tujuan. Jadi kalian kita ini ya, kita analogikan kalian sebagai tokoh, kan tahu tujuannya itu kemari. Nah, tujuannya kemari. Adanya tokoh, adanya tujuan, baru cerita itu bisa berjalan. Mulailah kalian berjalan menuju kemari, menuju tujuan ini tadi. Nah, di tengah jalan ada hal yang menghambat. Apa misalnya? Macet, ya kan? Iya. Macet kemungkinan, atau ada tabrakan, ada apa, bocor ban misalnya, kehabisan bensin, itu kan hal-hal yang menghambat. Nah, di dalam cerita itu namanya konflik, hambatan yang menghalangi tokoh untuk mencapai tujuannya, itu namanya konflik. Nah, jadi di dalam outline itu harus ada tokoh, tujuan tokoh, apa nanti hambatan. Setelah itu apa yang dia lakukan untuk menyelesaikan hambatan itu. Nah, jadi misal tadi kita ambil satu contoh, bocor ban. Apa yang harus si tokoh itu kalian lakukan untuk mengatasi? Ya dorong, nampak tukang tempel ban. Nah, itu kan resolusi. Begitu juga di cerita ya. Di novel juga seperti itu. Jadi dia ada tokoh, ada tujuan, ada yang menghalangi tokoh untuk sampai ke tujuan, menghalangi, mengganggu, menghambat. Nah, jadi si tokoh itu ketika dikasih hambatan, dia karakternya terkuat, baru nampak karakter. Gimana dia dalam menghadapi hambatan. Ya, perkembangan itu nampak ketika ditimpa masalah. Ya sama kayak kita, sama kayak Claire. Kan bisa jadi dari sana ke sini kalian santai gitu. Aduh, tiba-tiba bocor ban. Aduh, gimana nih? Keluar langsung kan. Reaksi dari peristiwa itu keluar. Itu juga di cerpen. Pasti tokoh itu mengeluarkan karakter. Ada yang udah suntuk aja. Ada yang nampak orang marah-marah, ada yang merepet aja. Itu. Nah, jadi hal-hal seperti itu nggak boleh luput walaupun di dalam cerita. Jadi kembali ke outline tadi, outline itu tokoh, tujuan, hambatannya konflik, baru cara dia menyelesaikannya. Urusan dia berhasil sampai ke tujuan itu udah urusan lain. Yang mau dinampakkannya adalah ketika dia keluar dari masalahnya ini. Kayak mana cara itu yang mau dinampakkan. Urusan dia berhasil itu udah lain hal lagi. Nggak ada keharusan dia berhasil, nggak ada keharusan dia gagal. Kan bisa aja. Udah kalian cari tempel ban dorong, udah ada semua tutup. Kayak mana? Akhirnya telepon bang, kayaknya kami nggak bisa bang di sana bang. Ya kan, hujan lagi turun bang, ini kereta bocor bang, hujan pula abang nggak tahu. Kita cancel. Itu kan hal yang nggak sampai pada tujuan. Bisa jadi seperti itu. Jadi tujuan ini tidak harus berhasil. Yang penting berhasil itu adalah dia menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah dia harus berhasil. Bagaimana caranya? Itulah kelihayan si penulis dalam mengolah idenya itu tadi. Artinya dia harus menyelesaikan masalah, mau itu berhasil atau enggak itu urusan belakang gitu. Terus untuk cerpen sejenis cerpen dari antologi cerpen abang ini, abang menggunakan bahasa apa sih? Nah, ya ini kita hidup di mana gitu. Di dalam cerita ini, dia di mana? Latar tempatnya di mana? Latarnya tahun berapa? Kesesuaian itu harus didukung oleh
bahasa yang berkembang pada masa itu. Jadi nggak mungkin kan kita cerita di Medan tapi dia pakai logat dialognya, lu mau kemana? Nggak mungkin. Konteksnya itu nggak masuk. Atau kita cerita tahun modern nih, tiba-tiba rupanya tokohnya berkelakuan kayak tahun berapa, tahun lalu, tahun dulu lah, nggak pakai baju atau apa, udah nggak masuk deh konteksnya. Jadi kesesuaian itu harus dipertimbangkan juga, latar cerita itu di mana, siapa tokohnya, profesi tokohnya itu harus tahu. Misal nih tukang beca, mana mungkin dia berbicara seperti seorang dosen misalnya, berdialog. Misal tadi lah kita ambil ya tukang pelban, ya kan? Nggak mungkin dia waktu kalian, bocor ya di, ya kan? Dari mana? Karena mungkin itu pasti ceplos. Itu dia harus dipikirkan itu, kesesuaian itu, kelayakan itu. Ini dia tokohnya mahasiswa, dia sedang berbicara di kampus, bagaimana dia? Nah sama kayak kita juga, kayak kalian juga. Kalian waktu presentasi mana? Presentasi depan kelas, pasti oke kali ini kan. Nah, tiba di rumah cakap sama mama, cakap sama kawan, kan nggak gitu lah. Hal-hal yang seperti itu harus tepat dia dipikirkan, pertimbangan seperti itu. Jadi ceritanya itu nggak kok gini ya, nggak ya itu dia. Jadi kerennya jadi gitu dia, natural, nggak dipaksakan. Oke, mungkin dari kami segitu aja. Terima kasih atas waktunya karena udah menyempatkan untuk bincang-bincang santai sama kami. Sip. Oke Bang, terima kasih ya Bang.